加速吸引，就算那畜生冲出去，谁也拦不住。小野，赶紧离开这儿！小心后面！小野，快出来！甩掉了。太好了！什么？想不到猎物却是没能杀了那寒风老师。Bab 1124, Penyihir Klan Chao. 10 kelompok api berwarna berbeda berubah menjadi binatang api ganas yang perlahan naik ke langit. Kilauan warna-warni mendarat di ekspresi terkejut semua orang di bawah saat mereka melakukannya, menyebabkan pemandangan itu tampak sangat lucu. 10 jenis api bersama dengan api inti teratai hijau sebelumnya membentuk total 11 api. Xiao Yan mampu mengendalikan 11 api dengan kekuatannya sendiri. Halaman menjadi sunyi ketika semua orang menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini. Beberapa saat kemudian sebelum beberapa suara dari menghirup udara dingin perlahan muncul. Setiap kali seseorang mengendalikan nyala api tambahan, itu akan membebani kekuatan spiritual seseorang. Dengan kemampuan Chao Dan, dia paling mampu mengendalikan 4 jenis api. Selain itu, ini telah memungkinkan dia untuk mencapai titik di mana dia hampir tidak dapat menemukan lawan dalam klan Chao, namun Xiao Yan saat ini memungkinkan dia untuk memahami apa yang dimaksud dengan selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. 11 jenis api. Bahkan jika Chao Dan menggunakan semua kekuatan spiritualnya, sepertinya dia tidak akan bisa sepenuhnya mengendalikan mereka, apalagi mengubahnya menjadi bentuk binatang untuk bertarung dengan orang lain. Api yang ganas naik ke udara. Suhu tinggi yang menyebar ke bawah menyebabkan mulut Chao Dan kering. Wajahnya yang sudah agak pucat menjadi lebih pucat. Kemampuan Xiao Yan merupakan pukulan yang sangat besar baginya. Bagaimana itu mungkin? Chao Dan dengan lembut bergumam di mulutnya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Xiao Yan tampak jauh lebih muda darinya. Bagaimana mungkin dia mengendalikan 11 jenis api? Level ini adalah sesuatu yang bahkan saudara perempuannya, yang dianggap sebagai penyihir di klannya, tidak dapat melakukannya. Mustahil! Mata Chao Dan menjadi jauh lebih merah setelah dia menggumamkan kata itu. Dia tampak seperti pecandu judi yang akan kehilangan semua kekayaannya. Dia mengeluarkan raungan marah saat sebuah pikiran melintas di hatinya. 4 binatang api di langit memancarkan raungan rendah dan dalam saat mereka menyerang binatang api warna-warni Xiao Yan. Xiao Yan memperhatikan Chao Dan yang habis-habisan dengan ekspresi acuh tak acuh. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya dan 11 binatang api di langit muncul seperti harimau ganas yang turun dari gunung saat mereka bertabrakan dengan 4 binatang api Chao Dan. Setelah itu, mereka mulai merobek dan menggigit satu sama lain dengan cara yang gila. Gugusan api terus menyebar. 4 binatang api Chao Dan turun ke situasi yang kalah jumlah di hadapan angka menakutkan Xiao Yan. Mereka tidak bertahan lama sebelum api di tubuh mereka secara bertahap terkoyak. Setelah itu, mereka perlahan menghilang satu demi satu di depan banyak mata di halaman depan. Pada saat binatang api terakhir Chao Dan menghilang, 9 dari 11 binatang api milik Xiao Yan masih bertahan. Tubuh Chao Dan bergetar ketika binatang api terakhir menghilang. Kakinya segera mundur 2 langkah dengan panik. Sebuah erangan dikeluarkan dari tenggorokannya pada saat yang sama. Binatang api itu berisi beberapa kekuatan spiritualnya yang tersisa.
Oleh karena itu, hilangnya binatang api itu menyebabkan beberapa kerusakan pada kekuatan spiritualnya. Cao Dan, yang mundur, buru-buru didukung oleh dua tetua di belakangnya. Matanya menatap 9 binatang api di langit, dan wajahnya berganti-ganti antara putih dan hijau. Dia tidak pernah mengharapkan taruhan, dia mengira dia akan menang, akan berakhir dengan dia dikalahkan dengan cara yang menyedihkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan melirik Cao Dan. Dia melebarkan mulutnya dan serigala api berubah menjadi gumpalan api berwarna hijau. Nyala api ditembak jatuh sebelum memasuki mulut Xiao Yan. 8 binatang api lainnya secara bertahap berubah menjadi tidak ada dalam waktu singkat. Api ini, yang belum disempurnakan menjadi biji api, hanya bisa digunakan sekali. Setelah penggunaan tunggal, mereka akan menyebar jika energi di dalamnya tidak diisi ulang. Tuan Muda Cao Dan, silahkan pergi. Xiao Yan menarik api inti teratai hijau. Ekspresinya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Cao Dan. Dia telah berlatih keterampilan penciptaan api dan sangat akrab dengan manipulasi api. Terlebih lagi, kekuatan-kekuatan spiritualnya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Cao Dan. Ekspresi Cao Dan menjadi jauh lebih buruk ketika dia mendengar perintahnya. Dia telah kalah dari Xiao Yan di depan begitu banyak orang. Terlebih lagi, dia telah kalah dalam manipulasi api, spesialisasinya. Ini tidak diragukan lagi setara dengan memberinya tamparan kejam. Baiklah, tidak heran Ye Zong menaruh harapannya padamu. Anda memang memiliki beberapa keterampilan. Aku telah meremehkanmu, Cao Dan menghirup udara dalam-dalam beberapa kali. Dia menekan kemarahan, yang muncul dari rasa malu, naik di dalam hatinya saat dia berbicara dengan suara gelap. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Cao Dan mungkin mengatakan bahwa dia adalah seorang alkemis tingkat 7, tapi dari cara Xiao Yan melihatnya, Cao Dan paling-paling akan berada di kelas 7 tingkat rendah. Dia tidak bisa dianggap sebagai lawan yang hebat. Tidak akan merepotkan jika Xiao Yan bertemu dengannya di Pil Gathering di masa depan. Saya kalah hari ini. Yakinlah bahwa saya akan menepati janji saya. Klan Cao-ku tidak akan datang dan mencari masalah untuk jangka waktu tertentu. Mata gelap dan ganas Cao Dan tiba-tiba beralih ke kelompok Ye Zong setelah dia berbicara. Dia kemudian melanjutkan dengan sikap dingin dan padat, namun, itu hanyalah ocehan orang gila jika klan Ye Anda ingin mendapatkan kembali kursi penatua. Klan Cao-ku tidak akan mau melihat hal seperti itu terjadi. Masih ada waktu kurang dari sebulan sebelum ujian dimulai. Saya ingin melihat apakah klan Ye Anda dapat mengandalkannya untuk masuk ke 3 tempat teratas. Ekspresi Ye Zong sedikit berubah. Dia dengan dingin berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini atas nama klan Ye. Cao Dan dengan dingin tersenyum. Tatapannya segera berayun ke Xiao Yan saat dia berkata, Xiao Yan, kamu memang sangat kuat. Namun, aku percaya cepat atau lambat, kamu akan menyesal telah menyinggung klan Cao. Apakah kamu sudah selesai mengatakan semua yang kamu butuhkan? Jika sudah, tolong, Xiao Yan menyilangkan jarinya dan dengan samar memerintahkan tanpa menatap Cao Dan lagi. Cao Dan dipenuhi amarah karena sikap acuh tak acuh Xiao Yan. Jika 2 elit Douzun tidak mendukung Xiao Yan, kemungkinan besar dia tidak akan mampu mengendalikan dirinya sendiri dan membuat Kuji Zunze menyerang, memberikan pelajaran kejam kepada orang yang penuh kebencian ini. Kamu adalah seorang alkemis. Saya pikir Anda juga akan berpartisipasi dalam Pil Gathering. Pada saat itu, secara alami akan ada seseorang dari klan Cao-ku yang akan menjagamu. Ayo pergi. Mata Cao Dan memelototi Xiao Yan dengan cara yang berbahaya. Sesaat kemudian, dia melontarkan beberapa kata kejam sebelum tiba-tiba berbalik. Dengan lambaian tangannya, dia meninggalkan halaman ini dengan sangat enggan sambil membawa tubuh yang dipenuhi amarah. Semua ahli dari klan Cao di belakangnya saling berhadapan sebelum menghela nafas pelan dan buru-buru mengikuti. Anggota klan Ye menghela nafas lega ketika mereka melihat orang-orang dari klan Cao pergi dengan putus asa.
Sorak-sorai terdengar sebagai hasilnya. Rasa hormat di mata mereka saat mereka melihat Xiao Yan juga menjadi lebih umum. Kakak Xiao Yan, terima kasih. Xin Lan menghela nafas lega di dalam hatinya. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan gembira. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, "Karena aku telah berjanji padamu, aku akan melindungi klan Ye. Setidaknya, sampai aku memenuhi janjiku." Tuan Xiao Yan, semua orang di klan Ye tidak akan pernah melupakan bantuan besar yang telah Anda lakukan untuk klan Ye. Silakan bertanya apakah ada yang perlu dilakukan klan Ye saya di masa depan. Meskipun ada beberapa hal yang tidak dapat kami lakukan, klan Ye-ku akan mencoba yang terbaik. Ye Zong menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk pada Xiao Yan saat dia berbicara dengan cara yang sangat serius. Saya tidak layak untuk upacara yang khusyuk dan penuh hormat dari penatua Ye Zong. Tolong jangan lanjutkan. Xiao Yan sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan saat dia menjawab sambil tersenyum. Ye Zong tersenyum ketika dia mendengar kata-katanya. Matanya mengembara ke arah Cao dan menghilang. Namun, ada beberapa kekhawatiran di matanya saat dia menghela nafas dari kata-kata yang Cao dan ucapkan sebelumnya. Kupikir penyihir dari klan Cao itu kemungkinan telah kembali. Penyihir. Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah mendengar ini, merasa sedikit tidak yakin saat melakukannya. Ye Zong tertawa getir saat melihat ketidakpastian Xiao Yan. Dia bertanya, "Tuan Xiao Yan, apa pendapatmu tentang Cao Dan? Karakternya tidak hebat, tapi dia memang memiliki beberapa keterampilan dalam hal pengendalian api. Terlebih lagi, ia mampu mencapai level alkemis tingkat 7 di usia yang begitu muda. Bakatnya layak digambarkan sebagai seorang jenius." Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Meskipun Cao Dan sombong, dia memiliki kemampuan yang layak. Cao Dan ini tidak dapat menunjukkan sedikitpun kesombongan di depan penyihir klan Cao. Ye Zong dengan lembut menjelaskan. Nada suaranya mengandung kepahitan yang luar biasa. Jika klan Ye-nya bisa menghasilkan orang seperti itu, apakah dia masih perlu khawatir tentang kekuatan mereka? Penyihir semacam ini adalah karakter yang menakutkan di mana dia sendiri yang bisa diandalkan untuk mendukung seluruh klan. Oh, kejutan melintas di matanya. Klan Cao memiliki orang seperti itu? Penyihir ini bernama Cao Ying. Seluruh hidupnya telah dipenuhi dengan warna legendaris. Ketika dia lahir, dia sudah menunjukkan kekuatan spiritual yang mengejutkan orang lain. Ibunya hampir terbunuh oleh kekuatan spiritual yang menyebar darinya. Ketika dia berusia 7 tahun, dia secara resmi menjadi seorang alkemis. Pada usia 15, dia menarik perhatian Pil Tower dan pengecualian dibuat untuk membawanya sebagai murid inti Pil Tower. Dia telah berlatih dengan tenang di Pil Tower selama 5 tahun. Pada usia 20, dia menjadi yang termuda alkemis tingkat 7 di klan Cao. Saat ini, dia berusia 22. Suara lembut Ye Zong bertahan di halaman, menyebabkan semua anggota klan Ye menundukkan kepala karena malu setelah mendengar ini. Dibandingkan dengan Cao Ying, mereka hanyalah orang-orang tak berguna yang menunggu kematian. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang bereaksi seperti ini. Bahkan wajah Xiao Yan menunjukkan ekspresi serius. Wilayah Central Plains memang dipenuhi dengan banyak talenta tersembunyi. Jika alasan dia memiliki pencapaian saat ini adalah karena kombinasi dari bakat dan usaha, Cao Ying ini sepertinya benar-benar penyihir kecil yang diberkati oleh surga. Mencapai tingkat 7 pada usia 20 tahun. Selama 2 tahun ini, dia pasti akan maju. Saya kira saat ini dia. Ye Zong berhenti ketika dia berbicara sampai saat ini. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan, saat ini dia setidaknya harus berada di puncak level 7. Seluruh halaman benar-benar sunyi. Seorang alkemis puncak tingkat 7 berusia 22 tahun. Pencapaian ini kemungkinan akan masuk 10 besar bahkan jika dibandingkan dengan 1000 tahun sejarah alkemis.
Cao Ying pasti akan berpartisipasi dalam pil gathering ini. Menurut tradisi, jika seseorang ingin perlahan-lahan maju menjadi salah satu kepala raksasa menara pil, dia harus menjadi juara dari pertemuan pil. Ye Zhong menghela nafas. Cao Ying ini cukup ambisius. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan menyerah pada pil gathering ini. Mata Ye Zhong beralih ke wajah serius Xiao Yan dan perlahan berkata, gadis ini akan menjadi lawan hebatmu di pil gathering. Bab 1125, Tekanan. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia mengangguk. Jika Cao Ying ini benar-benar memiliki karakter yang santai, kemungkinan besar dia tidak akan menyukai kehidupan seperti ini saat berada di posisi tinggi. Tapi Tuan Xiao Yan tidak perlu terlalu takut. Cao Ying itu mungkin kuat, tetapi jika Anda bersaing satu sama lain, tidak ada yang akan tahu siapa yang akan keluar di atas selama dia belum mencapai tingkat 8. Kecuali dia telah mencapai level ini, tidak ada jaminan. Kemenangan. Memurnikan pil obat terkadang bergantung pada kondisi dan keberuntungan seseorang. Semua orang akan menemui kegagalan. Ye Zhong buru-buru tertawa. Dia berpikir bahwa Xiao Yan khawatir setelah melihatnya diam. Xiao Yan sedikit mengangguk. Tingkat 8 dan tingkat 7 adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Setelah bertahun-tahun, kemungkinan satu-satunya alkemis yang dia temui yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 8 adalah Yao Lao saja. Xiao Yan telah bertemu dengan beberapa alkemis tingkat 7 setelah tiba di wilayah dataran tengah. Namun, dia belum pernah bertemu dengan seorang alkemis tingkat 8. Kemungkinan bahkan beberapa ahli kelas Douzun harus sangat sopan kepada seorang alkemis tingkat ini. Mereka akan memiliki posisi yang mirip dengan ketinggian yang dicapai Yao Lao di dataran tengah saat itu. Alasan mengapa ada begitu sedikit alkemis tingkat 8 dengan jelas menunjukkan betapa sulitnya untuk naik ke tingkat ini. Seorang alkemis tingkat 7 mungkin bisa melakukannya dengan sangat baik di dataran tengah. Namun, jika seseorang ingin mencapai titik di mana bahkan seorang elit Douzun bersedia menjadi petarungmu, setidaknya dia harus mencapai tingkat ke-8. Xiao Yan menarik diri dari pikiran di dalam hatinya saat dia tersenyum dan berkata, "Tenang, aku pasti akan berhasil dalam pil gathering ini. Saya akan melakukan yang terbaik terlepas dari seberapa kuat lawan." Ye Zhong menyeringai dan mengangguk setelah mendengar jawabannya. Dia berkata, "Tuan Xiao Yan, ujian dari 5 klan besar akan dimulai dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kita masih harus pergi ke Holy Pill City terlebih dahulu. Karena itu, kita harus pergi sekitar 20 hari. Jadwal yang mendesak ini menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening. Segera, dia mengangguk. Dia saat ini terdesak waktu, dan dia tidak bisa lagi menyia-nyiakannya. Namun, untungnya pelatihan penyempurnaan pilnya berangsur-angsur berkembang dengan baik. Meskipun dia belum berhasil memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7, peluangnya untuk berhasil ketika memperbaiki beberapa pil obat tingkat rendah dan menengah telah meningkat secara signifikan. Dengan kecepatan ini, Xiao Yan cepat atau lambat akan berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 7 tingkat tinggi. Yang perlu Anda lakukan adalah memberitahu saya sebelum Anda pergi. Saya akan beristirahat selama 1 hari sebelum melanjutkan retret dan berlatih keras untuk jangka waktu tertentu." Bahkan Ye Zhong tanpa sadar menyeka keringat dingin dari wajahnya ketika dia mendengar bahwa Xiao Yan akan melanjutkan pelatihannya yang berliku-liku. Penyempurnaan pil adalah masalah yang sangat melelahkan dan merepotkan. Berdasarkan akal sehat, tidak mungkin bahkan seorang alkemis tingkat 7 untuk memperbaiki pil sepanjang hari. Lagi pula, ini benar-benar terlalu melelahkan. Ini awalnya kasus berdasarkan akal sehat. Namun, Xiao Yan tidak hanya dilahirkan dengan kekuatan spiritual yang kuat tetapi dia juga mendapat bantuan dari api surgawi. Ini memungkinkan dia menghemat staminanya saat memurnikan pil. Oleh karena itu, jika alkemis tingkat 7 lainnya paling banyak dapat memperbaiki 3 pil obat per hari, Xiao Yan akan dapat memperbaiki 6, 10,
atau lebih banyak kali jumlah yang mereka bisa. Dengan kata lain, 1 hari yang dihabiskannya dalam pelatihan pahit setara dengan pelatihan beberapa hari oleh orang lain. Tentu saja, pelatihan liar dan tidak terkendali semacam ini sangat keras. Namun, Xiao Yan telah mengalami banyak kesulitan selama tahun-tahun ini. Dia mungkin tidak memiliki apa-apa lagi, tapi karakternya tangguh setelah diasah bertahun-tahun. Pencapaian yang dimiliki Xiao Yan hari ini jelas bukan sesuatu yang tiba-tiba dia dapatkan. Ye Zong merasa kagum pada Xiao Yan setelah menyeka keringat dinginnya. Dia berkata dengan suara serius, Tuan Xiao Yan, tolong terus berlatih dengan tenang. Anda bisa memberitahu saya yang lama jika Anda tidak memiliki cukup bahan obat. Bahkan jika saya harus menghabiskan seluruh koleksi klan Ye saya pasti akan mendukung Tuan Xiao Yan sampai Anda menyelesaikan pelatihan Anda. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia sekali lagi mengobrol dengan Ye Zong tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pil gathering sebelum kembali ke kamarnya sendiri sementara yang lain kembali ke kamar mereka. Xiao Yan sekali lagi memasuki ruang penyempurnaan pil pada hari kedua setelah menyelesaikan masalah yang datang dengan klan Chao. Setelah itu, dia mengumumkan bahwa dia akan melakukan retret untuk melakukan latihan keras. Segera setelah itu, sejumlah besar bahan obat langka dibawa keluar dari gudang klan Ye, dan mereka ditumpuk di ruang penyempurnaan pil. Karena Xiao Yan memiliki melangkah maju, klan Ye untuk sementara tidak lagi menghadapi gangguan dari klan Chao. Selain itu, dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze kadang-kadang akan muncul. Hal ini menyebabkan faksi yang mengingini klan Ye menahan diri sedikit. 2 elit Douzuns, barisan ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh faksi biasa. Tanpa masalah yang datang dari dunia luar, klan Ye menjadi jauh lebih tenang. Waktu berangsur-angsur mengalir di tengah keheningan, muncul seperti pasir yang merembes di antara jari-jari seseorang. Mungkin itu karena pil gathering yang mendekat, tetapi seluruh wilayah pil menjadi luar biasa semarak. Hampir setiap bagian dari wilayah pil mengalami lalu lintas yang lebih besar dari biasanya. Selain itu, beberapa individu yang lebih jeli akan menemukan bahwa berbagai alkemis dengan pendakian berbeda dari berbagai tempat mulai muncul di wilayah pil satu demi satu. Jelas, orang-orang ini ada di sini karena pil gathering. Pil gathering bukan hanya acara besar di dunia alkemis, tapi juga acara besar untuk Central Plains. Setiap kali pil gathering dimulai, wilayah pil akan menjadi titik fokus dari seluruh wilayah dataran tengah dan terkadang bahkan benua. Jumlah orang atau faksi yang tak terhitung jumlahnya akan berkerumun seperti serigala lapar yang telah mencium aroma daging. Seorang alkemis adalah pekerjaan yang paling dihormati di benua Douqi. Semua orang iri dengan kemampuan seorang alkemis. Beberapa alkemis mungkin tidak kuat dalam hal kekuatan tempur. Namun, alkemis itu hanya perlu mengeluarkan pil obat kecil untuk membuat para ahli bertarung atas namanya dan mengambil nyawa pihak lain. Oleh karena itu, semua orang di benua itu tahu bahwa yang terbaik adalah menghindari menyinggung seorang alkemis, terutama alkemis tingkat tinggi. Ini karena orang-orang ini seperti sarang lebah. Saat seseorang menyentuh alkemis tingkat tinggi, dia akhirnya akan mengundang banyak masalah. Seorang alkemis tingkat tinggi juga seseorang yang paling diinginkan oleh beberapa faksi. Untuk mendapatkan salah satu dari mereka di bawah sayap mereka, banyak faksi akan mengeluarkan penawaran menarik. Bahkan ada beberapa faksi yang akhirnya akan bertarung sampai darah mengalir seperti sungai untuk merebut seorang alkemis tingkat tinggi. Posisi terhormat para alkemis menyebabkan pil gathering menjadi acara yang sangat penting. Semua orang tahu bahwa pertemuan semacam ini akan menarik para alkemis berbakat dari seluruh benua. Mereka yang bisa menonjol di antara mereka pasti memiliki kekuatan yang besar. Selama sebuah faksi berhasil merekrut salah satu alkemis ini, tidak diragukan lagi itu berarti bahwa kekuatan mereka akan melonjak dengan cepat. Inilah alasan mengapa begitu banyak orang datang ke pil region. Selain itu, dengan berjalannya waktu, wilayah pil yang sangat luas ini kemungkinan akan dipenuhi dengan lebih banyak orang yang datang setelah mendengar tentang pengumpulan pil.
Sementara lalu lintas manusia di dalam wilayah Pil mulai melonjak, waktu ujian 5 klan besar juga mendekat. Semua orang dari klan Ye dengan hormat berdiri di luar ruang penyempurnaan Pil di bagian terdalam klan Ye. Yang berdiri di depan adalah Ye Zong, Xin Lan, dan beberapa tetua klan Ye. Hari ini adalah hari terakhir sebelum mereka mulai bepergian ke kota Pil Suci. Itu juga hari di mana Xiao Yan akan menyelesaikan retretnya. Xiao Yan bahkan tidak mengambil setengah langkah keluar dari ruang penyempurnaan Pil selama 20 hari ini. Lingkungan yang panas di dalam ruang penyempurnaan Pil menyebabkan bahkan beberapa anggota klan Ye yang telah mengirimkan bahan obat takut tinggal lama. Biasanya, mereka dengan lembut meletakkan bahan obat sebelum buru-buru menarik diri dalam diam. Awan gelap akan sering berkumpul di langit dekat halaman belakang klan Ye selama 20 hari yang ganjil ini. Bahkan ada beberapa kilat yang berkumpul di dalam awan gelap beberapa kali. Namun, awan tiba-tiba akan menyebar tepat ketika sambaran petir akan turun. Perubahan seperti ini di langit secara alami menarik perhatian Ye Zong dan yang lainnya. Semua hati mereka sedikit terguncang. Mereka dapat dengan jelas merasakan gelombang energi bergelombang yang dipancarkan dari ruang penyulingan Pil yang disegel ketika Pil Lightning hendak turun. Riak energi semacam ini sangat mirip dengan situasi yang muncul ketika beberapa pil obat tingkat tinggi 7 akan terbentuk. Meskipun mereka tidak tahu mengapa riak energi yang melonjak tiba-tiba menghilang setiap kali mencapai saat kritis, mereka semua mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan sengaja oleh Xiao Yan. Terlepas dari niat Xiao Yan, mereka samar-samar bisa memahami sesuatu. Periode pelatihan pahit ini tampaknya telah meningkatkan keterampilan penyempurnaan Pil Xiao Yan. Krek-krik. Sementara berbagai pikiran diam-diam berlama-lama di hati kelompok Ye Zong, pintu batu yang tertutup rapat perlahan dibuka. Sejumlah besar panas segera menyebar dari dalam. Sosok kurus perlahan berjalan keluar saat suhu naik. Sesaat kemudian, dia muncul di depan garis pandang semua orang. Pakaian sosok kurus itu sedikit berantakan. Rambut hitamnya tersebar di sekitar kepalanya, dan wajahnya memiliki janggut yang jarang. Dia terlihat sangat menyedihkan. Namun demikian, matanya yang hitam pekat sangat cerah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kelompok Ye Zong samar-samar merasa bahwa Xiao yang sedikit berbeda dari sebelumnya, terutama saat mereka melihatnya berjalan keluar dari ruang penyempurnaan Pil. Bab 1126, Keadaan Spiritual. Perubahan semacam ini tidak jelas, tetapi itu memberi kelompok Ye Zong semacam perasaan aneh. Tampaknya Xiao Yan, yang berada di depan mereka, menjadi lebih mempesona daripada sebelum dia melakukan retret. Dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze juga sedikit terkejut karena perubahan ini. Dokter peri kecil masih baik-baik saja, tetapi Tian Huo Zunze tampaknya telah tenggelam dalam pikirannya. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat begitu banyak orang di luar pintu setelah dia keluar dari ruang pelatihan. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Penatua Ye Zong, tidak perlu keagungan seperti itu, kan?" "Kekeh." Ye Zong buru-buru pulih setelah mendengar kata-katanya. Dia tertawa sebelum melambaikan tangannya dan menyebarkan anggota klan yang telah berkumpul di sini. Sambil tersenyum, dia berkata, "Tuan Xiao Yan, kami akan memulai perjalanan kami ke kota Pil Suci besok. Apakah kamu siap?" Xiao Yan mengangguk. Tidak disangka waktu berlalu begitu cepat selama retretnya. Hampir sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. "Tuan Xiao Yan, tidak ada yang salah denganmu, kan?" Ye Zong melirik Xiao Yan. Dia sepertinya samar-samar merasakan semacam tekanan samar ketika dia dekat dengan Xiao Yan. Tekanan semacam ini sepertinya berasal dari dalam jiwanya, membuatnya sulit untuk diabaikan. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi tidak pasti dalam menghadapi pertanyaan Ye Zong. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang bisa terjadi padaku?" Dari cara Xiao Yan bertindak, sepertinya dia tidak menyadari sedikit perubahan. Ye Zong agak tercengang saat melihat sikap Xiao Yan yang tersesat. "Mungkinkah dia salah? Bukannya kamu salah?"
Kekuatan spiritual orang ini tampaknya telah meningkat selama retret ini. Tianhuo Zunze akhirnya mengalihkan pandangannya dari Xiao Yan. Dia tersenyum saat dia berbicara. Kekuatan spiritual. Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia segera membelai dagunya dan merenung. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, sepertinya aku tiba-tiba merasa lebih mudah untuk memperbaiki pil jika dibandingkan dengan sebelumnya. Terlebih lagi, kendaliku atas nyala api juga menjadi lebih indah. Namun, tidak bisakah kekuatan spiritual hanya tumbuh ketika level seseorang meningkat? Kekuatan saya saat ini masih pada tingkat bintang 4 Douzong. Itu hanya sedikit lebih stabil dibandingkan ketika saya baru saja maju ke sana. Tianhuo Zunze melirik Xiao Yan dengan ekspresi aneh. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangkat alisnya dan berkata, sepertinya gurumu itu tidak memberitahumu tentang hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan spiritual, tapi ini wajar saja. Orang biasa hanya bisa membungkuk menurut hal yang sangat misterius yang dikenal sebagai jiwa ini. Mereka tidak bisa mengendalikannya. Bahkan Anda hanya tahu bagaimana mengendalikan kekuatan spiritual Anda, tetapi Anda tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang itu. Xiao Yan dan Yezong merenungkan kata-kata Tianhuo Zunze. Xiao Yan tiba-tiba mengerti tapi lengkap sementara Yezong terus mengerutkan kening. Argumen ini adalah sesuatu yang dia lihat di beberapa buku kuno di klan. Kekuatan spiritual tidak memiliki perbedaan dalam tingkat tetapi memiliki perbedaan dalam keadaan. Tianhuo Zunze tersenyum tipis dan menjelaskan, tentu saja, sangat sedikit orang akhir-akhir ini yang mendengar pernyataan ini karena keadaan spiritual semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat disentuh oleh sebagian besar ahli sepanjang hidup mereka. Tahukah Anda mengapa begitu banyak alkemis tetap berada di tingkat ketujuh sepanjang hidup mereka? Itu karena keadaan spiritual ini. Kondisi spiritual. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia benar-benar belum pernah mendengar tentang hal ini. Bagaimanapun, jiwa adalah sumber kehidupan. Tidak ada yang akan ada tanpa jiwa. Jika jiwa seseorang tidak dihancurkan, dia masih akan memiliki seutas benang kehidupan. Siapapun akan mempertahankan rasa hormat yang sehat untuk hal misterius semacam ini. Namun, Xiao Yan hanya tahu bahwa kekuatan spiritualnya cukup kuat. Dia mengerti sedikit yang lain. Selain itu, Xiao Yan baru mencapai level alkemis tingkat 5 saat Yao Lao ditangkap. Pada saat itu, dia tidak memenuhi syarat untuk belajar tentang keadaan spiritual apapun. Dia tidak memiliki pengajaran Yao Lao selama beberapa tahun ini, menyebabkan dia sama sekali tidak menyadari beberapa informasi yang berkaitan dengan alkemis tingkat puncak. Apa yang disebut keadaan spiritual ini adalah salah satunya. Apa yang saya katakan kemungkinan adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Grandmaster Alkemis yang telah mencapai tingkat ke-8. Kalau tidak, seseorang hanya dapat menemukan informasi di beberapa buku kuno. Tianhuo Zunze menjelaskan perlahan. Jika dia bukan dari era ini, kemungkinan dia tidak akan bisa memberikan penjelasan kepada Xiao Yan. Keadaan spiritual dibagi menjadi 4 tingkat. Keadaan fana, keadaan jiwa, keadaan surgawi, dan keadaan dewa. Kebanyakan orang, bahkan alkemis yang berada di bawah tingkat ke-8, tetap berada di keadaan fana. Hanya ada sedikit variasi dalam kekuatan antara kekuatan spiritual kebanyakan orang. Di masa lalu, Anda berada di level ini tetapi jauh lebih kuat dari orang biasa. Dengan keberuntungan, beberapa alkemis tingkat 7 mungkin dapat secara samar-samar menyentuh keadaan jiwa. Jika kekuatan spiritual seseorang telah mencapai tingkat ini, itu akan mendapatkan efek tertentu. Efek itu adalah untuk memberikan jiwa, memberikan pil obat dengan spiritualitas. Anda harus menyadari bahwa sebagian besar pil obat tingkat 8 memiliki spiritualitas. Karena spiritualitas inilah yang memungkinkan mereka mencapai tingkat ke-8. Terlepas dari seberapa luar biasa teknik penyempurnaan pil dari seorang alkemis biasa,
Pil obat yang mereka buat tidak akan pernah mencapai tingkat ke-8 jika mereka tidak dapat memberikan pil itu dengan semangat. Negara surgawi, Anda harus menyadari bahwa ketika datang ke pil obat tingkat 9, kecerdasannya tidak akan berbeda dari orang biasa. Ini setara dengan sejenis ciptaan, penciptaan kehidupan. Seseorang tidak hanya harus menyediakannya dengan spiritualitas, tetapi juga harus memiliki kekuatan alam. Untuk mencapai ini, seseorang perlu mencapai negara surgawi yang maha kuasa. Sangat sedikit orang di benua ini yang bisa mencapai level ini, adapun negara div ini hanya ada dalam legenda. Bahkan saya baru mendengarnya. Namun, saya pikir Anda harus menyadari tingkat atas dari negara spiritual. Di dewa tingkat. Yang bisa saya katakan kepada Anda adalah bahwa keadaan ini terkait dengan pil obat tingkat D. Pil obat tingkat D terkait dengan Dou Di yang legendaris. Namun, tidak diketahui berapa banyak orang yang gagal mencapai kondisi ini. Suara Tian Huo Zunze menyesal ketika dia selesai berbicara. Namun, kelompok Xiaoyan tidak lagi bisa merasakan penyesalan dalam suaranya. Beberapa dari mereka telah terguncang menjadi keadaan pusing oleh kata-kata yang diucapkan Tian Huo Zunze. Selain Ye Zong, yang memiliki ingatan samar tentang keadaan spiritual, semua orang, bahkan dokter peri kecil, merasa sedikit tersesat. Dia baru saja maju ke kelas Douzun. Dalam hal pengalaman, dia tidak dapat bersaing dengan iblis tua seperti Tian Huo Zunze. Ini, sepertinya aku juga pernah membaca teori-teori ini di beberapa buku kuno. Namun, mereka tidak menggambarkannya secara rinci seperti Tuan Tua Yao. Ketika saya melihat mereka saat itu, saya berpikir bahwa mereka hanyalah kekeliruan dan tidak terlalu memperhatikan mereka. Ye Zong akhirnya pulih setelah beberapa saat. Dia berbicara dengan cara yang agak jengkel. Leluhur klan Ye saya juga seorang alkemis tingkat 8 saat itu. Namun, dia tidak meninggalkan informasi apapun mengenai spiritual state. Jiwa adalah keberadaan yang sangat misterius. Beberapa alkemis akan benar-benar bingung bahkan jika mereka menerobos karena kesempatan keberuntungan. Tian Huo Zunze melirik Xiaoyan dan berkata, sebelumnya Anda tidak memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan informasi ini. Saya awalnya berpikir bahwa guru Anda akan memberitahu Anda tentang hal itu. Namun, melihat penampilanmu, sepertinya aku menyimpulkan dengan buruk. Xiaoyan tertawa getir dan menjelaskan, saya hanyalah seorang alkemis tingkat 5 ketika guru jatuh ke tangan Hall of Souls. Bagaimana saya bisa berhubungan dengan informasi seperti itu? Keadaan spiritual Anda saat ini tampaknya telah menyentuh keadaan jiwa. Ketika Anda dapat memasuki keadaan jiwa akan tergantung pada seberapa diberkati Anda. Dikabarkan bahwa ada metode pelatihan khusus untuk melatih roh seseorang pada zaman kuno. Itu disebut teknik jiwa. Namun, itu jelas telah hilang karena bahkan saya belum pernah melihat apapun tentang apa yang disebut teknik jiwa. Tian Huo Zunze tertawa. Roh bisa dilatih. Xiaoyan segera berteriak kaget setelah mendengar ini. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di benua Douqi saat ini, jiwa seseorang hanya bisa diperkuat seiring dengan peningkatan kekuatannya. Atau, seseorang dapat mengkonsumsi beberapa harta alam, tetapi dapat melatihnya melalui metode pelatihan adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh Xiaoyan. Saya sudah mengatakan bahwa itu terjadi pada zaman kuno. Tian Huo Zunze memutar matanya saat dia menjawab. Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat melihatnya memutar matanya. Melatih jiwa seseorang. Ini benar-benar agak terlalu sulit dipercaya. Xiaoyan tidak terlalu tertarik dengan soul state apapun. Penyempurnaan pil gilanya selama retretnya telah menyebabkan kepalanya tetap dalam keadaan setengah sadar, yang mengakibatkan beberapa pil obat tingkat tinggi 7 gagal meskipun memiliki kesempatan untuk berhasil. Namun, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres sekarang karena dia memikirkannya.
Dia jelas merasakan bahwa dia telah menjadi sedikit lebih akrab dengan pemurnian pil obat tingkat 7 tingkat tinggi. Sepertinya aku perlu mencari kesempatan untuk mempelajarinya dengan benar di masa depan. Jika saya ingin naik ke tingkat ke-8, saya perlu memahami apa yang disebut keadaan spiritual ini. Xiao Yan merenung dalam hatinya. Kata-kata Tianhuo Zunze tidak diragukan lagi telah membuka dunia baru baginya untuk mengeksplorasi. Baru sekarang dia mengerti bahwa jiwa itu terkait dengan kemajuan melampaui seorang alkemis tingkat 7. Tidak heran ada begitu banyak alkemis tingkat 7 sementara alkemis tingkat 8 sangat langka. Kemungkinan beberapa alkemis tingkat 7 tidak menyadari apa yang disebut negara spiritual. Namun, akan lebih baik jika saya bisa mendapatkan semacam teknik jiwa yang memungkinkan saya untuk melatih jiwa saya. Dengan benda ini, aku seharusnya bisa maju ke keadaan jiwa dengan cara yang jauh lebih mulus. Sayangnya, itu sudah hilang. Hati Xiao Yan dipenuhi dengan penyesalan ketika dia memikirkan hal ini. Hilangnya teknik jiwa ini mungkin menjadi alasan utama mengapa generasi alkemis saat ini mengalami kesulitan untuk naik ke tingkat ke-8. Aku ingin tahu apakah Piltover memiliki teknik jiwa? Dengan mampu menjadi tanah suci di hati para alkemis yang tak terhitung jumlahnya, itu sepertinya bukan tempat biasa. Mudah-mudahan, saya dapat memperoleh beberapa berita tentang teknik jiwa dalam perjalanan saya ke kota pil suci. Siapa yang tahu kapan hal semacam ini akan muncul? Xiao Yan menghela nafas. Dia telah mengambil keputusan. Selama perjalanannya ke kota pil suci, menemukan teknik jiwa akan menjadi tugas penting.